Di sini saya mau jawab pertanyaan. Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya Anis di sini. Hari ini saya akan tutorialkan bagaimana cara memasang softland teman-teman. Jadi kalian harus tahu bagaimana cara saya memasang softland dan berapa sih ukuran softland dipakai, dan sebenarnya softland itu seperti apa sih penggunaannya, dan bagaimana review saya tentang softland. Kalian tonton video ini ya, jangan di skip, dan semoga bermanfaat buat kalian. Dan bagi kalian yang baru pertama kali mampir ke channel saya sarankan buat tekan tombol subscribe di bawah ini teman-teman, karena subscribe itu gratis, gak ada ruginya kalian subscribe saya, oke? Dan langsung saja kita ke video selanjutnya. Lensa kontak atau lensa korektif yang biasa kita sebut dengan softland, biasanya dia diletakkan di kornea mata teman-teman. Dia ini harus dirawat dan dijaga penuh dengan ekstra hati-hati, karena jika tidak dia bisa menimbulkan iritasi dan penyakit pada gangguan mata. Nah, kali ini saya akan membahas tentang softland yang biasa saya gunakan. Tapi softland yang saya gunakan ini adalah softland yang minus teman-teman. Jadi saya ini sebenarnya kan punya minus, tapi kadang saya itu kalau misalnya ada bepergian yang kiranya saya itu nggak suka pakai kacamata, saya bisa gunakan softland ini agar bisa membantu penglihatan saya. Jadi saya akan berikan tutorial bagaimana biasanya saya pasang softland. Nah, kita pasangkan aja softland ini ke mata kita. Kita taruh di telunjuk jari tangan kita ya teman-teman. Tinggal kita paskan, lalu kita paskan di kornea mata. Untuk ngepasinya kita bisa ketip-ketip jika kita pasangkan. Jika nggak kebalik, pasti dia udah bisa saat kita ketipkan pertama atau kedua aja dia udah cukup. Tapi kalau biasanya kita tetap nggak bisa, masih ngerasa ngeganjel, itu biasanya softlandnya kebalik. Nah, tinggal kita paskan aja. Jadi efek pertama kita pakai itu pasti mata berair teman-teman. Nah, ini untuk mata yang sebelah, kalian letakkan saja softland di jari telunjuk tangan kita. Tinggal kita paskan. Nah, dia udah kepasang kan? Kalau biasanya bener gini dia cepet teman-teman. Jadi tinggal kita gerak-gerakan aja nih mata kita. Nah, sebelah itu masih salah ya. Nah, kita tinggal ulang yang sebelah karena tadi kebalik. Pastikan dia seperti mangkuk, jadikan dia seperti parabola di telunjuk tangan kita. Kita paskan saja di kornea mata kita. Pastikan tangan kalian itu bersih sebelum kalian menyentuh softland ini ya. Kalian cuci tangan dengan sabun, dan jangan lupa kalian elap tangan kalian hingga kering. Nah, dia bisa kepasang seperti ini. Tinggal kita gerak-gerakan nih, paskan aja, jadi pelan-pelan aja, dia lembut banget kok. Jadi jangan gunakan yang kaku ya teman-teman. Jadi kalau punya kalian yang kaku, lebih baik udah jangan digunakan, kalian bisa ganti dengan yang baru. Nah, kalau sudah pas gini kita tinggal paskan aja. Ingat ya, tangan kita harus bersih. Nah, udah pas nih. Teman-teman, itulah tadi cara saya memasang softland. Nah, sebenarnya buat kalian yang belum tahu tentang softland itu terbuat dari apa sih teman-teman? Jadi softland itu terbuat dari plastik. Jadi kita itu harus menjaganya dengan ekstra hati-hati banget teman-teman. Karena kalau itu kotor bisa membuat mata kita itu iritasi, bahkan bisa menyebabkan gejala penyakit tertentu. Nah, menurut para ahli, kalau kita punya softland itu sebaiknya cairan itu kita ganti setiap hari untuk menjaga kebersihan dari softland. Nah, teman-teman, gimana menurut kalian? Apakah ada perbedaan dari mata saya yang tadi dan yang sekarang? Ini adalah mata saya ketika saya pakai softland. Sebenarnya saya ini punya minus teman-teman. Jadi biasanya saya pakai kacamata. Tapi kadang saya itu juga risih banget kalau saya misalnya harus pakai maskara atau bulu mata tapi saya masih pakai kacamata. Nah, kan lucu, aneh gitu ya. Jadi saya gunakan softland ini untuk menunjang gaya saya kalau misalnya saya lagi bepergian yang kiranya saya harus memakai softland. Misalnya nih teman-teman, kalau saya lagi ke rumah saudara, ada acara kerabat, atau mungkin saya ke pernikahan teman.
Jadi saya gunakan softline ini untuk mengganti kacamata. Nah, buat kalian yang masih belum punya minus atau kalian itu nggak ada apa-apa, tapi kalian itu pengen pakai softline, itu sebenarnya gimana sih? Ini menurut saya pribadi ya teman-teman, lebih baik hindari. Karena sebenarnya siapa sih yang seneng kalau kita itu pakai softline, kita pakai kacamata? Sebenarnya kita itu nggak berharap yang demikian teman-teman, karena kita sebenarnya pakai ini itu karena memang kita ini membutuhkan, karena mata kita ini minus, jadi kita membutuhkan dorongan agar kita otot mata kita itu tidak bekerja terlalu berlebihan. Jadi kita gunakan alat-alat ini untuk membantu kita. Nah, jadi buat kalian yang masih matanya itu normal, jangan deh coba-coba beli-beli kacamata buat gaya-gaya atau apalagi softline yang memang kita masukkan ke dalam mata. Itu apalagi kita belinya yang murah ya, lebih baik janganlah teman-teman. Nanti mata kalian bisa rusak atau kalian itu bisa kena penyakit. Samping dari menggunakan softline itu banyak banget teman-teman, jadi semua orang itu berbeda-beda ya, tergantung dari orangnya masing-masing. Kalau di saya sebenarnya itu gatel, terus agak cekit-cekit, terus agak kadang kalau kita masih pakai yang pertama itu perih teman-teman. Jadi memang awal-awal kita itu pakai softline seperti itu ya, jadi agak ada perih-perihnya. Jadi efeknya itu banyak, tergantung ke pribadi masing-masing. Tapi kalau bagi kalian yang pakai softline itu mata kalian itu merah atau gatal, sakit dan berkepanjangan, nggak hilang-hilang, lebih baik kalian copot dan hentikan pemakaian softline. Mungkin mata kalian bisa alergi atau tergolong mata yang sangat sensitif dan yang nggak bisa pakai softline. Nah, udah saya jelaskan kan tadi disoftline itu terbuat dari apa? Softline itu terbuat dari plastik yang ada airnya, yang ada kandungan airnya yang memang sudah dianjurkan oleh para dokter sebagai pengganti kacamata. Jadi softline itu bisa juga menunjang gaya kalian yang memang sebelumnya kalian itu sudah memakai kacamata dan kalian ingin beralih ke softline. Sebelum saya pakai softline ini, saya juga konsultasi ke dokter ya teman-teman, untuk softline itu yang bagus itu mereknya apa dan bagaimana perawatan softline, terus seperti apa sih softline. Jadi sebenarnya softline itu pemakainya itu ada waktu maksimalnya. Jadi sebenarnya sepengetahuan dan sepengalaman saya, softline itu dipakai maksimal 8 jam. Jadi jangan lebih, soalnya mata itu butuh bernafas teman-teman. Jadi kalau kita itu tutupi dengan softline yang seperti ini terus, itu akan bahaya. Dan saya tuh hanya menggunakan nggak sampai berjam-jam lamanya, itu hanya yang saya pakai itu sesuai dengan kebutuhan saya. Misalnya saya mau pergi kemana, setelah pulang ya udah saya copot aja teman-teman. Jadi saya itu nggak pakai softline itu sering dan lama banget, nggak pernah. Jadi saya pakainya itu seringnya yang kacamata aja. Jadi softline itu cuma buat pengganti aja. Jadi buat kalian yang pengen tahu softline itu sebenarnya maksimalnya yang bagus standarnya itu berapa jam, jadi itu standarnya yang bagus itu 8 jam. Kalau bisa jangan lebih ya. Jadi kalau bisa sebelum 8 jam kalian juga harus copot. Dan sebenarnya pemakaian softline itu nggak boleh di tempat yang kotor teman-teman. Jadi kalian itu kalau misalnya mau pergi yang kiranya nanti banyak polusi dan debu, mungkin sebaiknya jangan pakai softline, karena nanti takutnya itu debu yang masuk ke area mata kalian yang udah kering bisa menimbulkan iritasi di mata kalian. Jadi ada waktunya, misalnya 1 atau 2 jam kita udah pakai softline itu kita teteskan. Jadi sebenarnya kita pakai softline itu bagus teman-teman, apalagi yang ada warna biru, pink, ungu, ya macam-macam kan ya, pasti cantik lah buat kalian yang pakai. Sebenarnya itu bukan harapan kami, itu karena kita itu minus, jadi itu buat pengganti kacamata, karena itu juga bisa menunjang penglihatan kita. Jadi bukan untuk gaya-gaya. Jadi buat kalian yang belum pernah pakai softline, terus kalian pengen pakai softline hanya karena menurut kalian itu bagus, lebih baik jangan. Itu akan mengganggu mata kalian yang sebenarnya masih bagus, bisa menjadi mata yang rusak. Dan bolehkah sebenarnya kita itu memakai softline itu setiap hari teman-teman? Jawabannya adalah jangan. Jangan gunakan softline itu setiap hari, karena mata kita itu butuh bernafas. Kalau kita itu pakai softline terus-terusan, itu akan membuat mata kita itu menjadi seperti sensasi terbakar ya maksudnya. Jadi jangan gunakan softline itu setiap hari, karena itu bahaya buat kesehatan mata kalian. Nah, softline itu juga harus direndam setiap hari ya teman-teman. Kalian itu harus mengganti cairannya walaupun nggak kalian pakai. Takutnya softline di dalam wadah itu akan terkontaminasi dengan debu-debu atau dengan kotoran. Jadi walaupun kita nggak pakai, kita juga harus tetap ganti. Jadi perawatan softline itu harus dengan ekstra yang hati-hati
banget teman-teman. Jadi nggak asal-asalan, karena itu kita akan masukkan ke dalam mata kita. Jadi mata kita itu rentan banget ya, kita kemasukan debu atau kena apa sedikit aja udah nggak enak banget, udah pucek-pucek, udah gatel. Apalagi kalau kita masukin softline itu yang nggak bersih, lebih baik jangan. Nah, untuk merendamkan softline itu juga udah ada airnya sendiri ya teman-teman. Jadi bukan air biasa aja, karena di dalam air yang kandungan buat softline, merendam softline itu tadi, itu ada zat-zatnya. Jadi kalau kalian itu rendamnya dengan air biasa hanya untuk membuat softline itu tetap lentur, itu salah ya. Itu malah akan membuat kandungan di dalam softline itu menjadi luntur dan bisa membuat iritasi mata kalian. Itu ada rendamannya sendiri. Untuk harga sebenarnya macam-macam banget ya, bervariasi. Tapi untuk harga softline yang bagus itu standarnya mulai dari harga 400 ke atas. Nah, itu nanti akan ada cuci softline-nya sendiri, itu ada. Jadi itu beda sendiri, nanti kita beli sendiri. Jadi buat kalian yang hanya ingin gaya, lebih baik hindari ya teman-teman, karena softline ini pembuat ganti untuk kacamata. Maaf saya teman-teman, karena ini sebenarnya saya itu kan mau pergi. Jadi sebelum saya pergi, nggak ada salahnya dong kalau saya mau pakai softline sambil saya cerita-cerita dikit sambil nunggu teman saya datang. Jadi saya cerita dikit ini, semoga bermanfaat buat kalian, dan maaf banget ngomong saya belepotan banget di sini. Semoga apa aja yang udah saya sampaikan di sini itu bermanfaat bagi kalian yang ingin tahu tentang softline. Di sini saya mau jawab pertanyaan teman saya melalui WhatsApp teman-teman. Dia tanya sama saya, bolehkah kalau pakai softline itu saat kita berkendara motor? Nah, lebih baik ya teman-teman, hindari pemakaian softline saat kalian menggunakan motor, karena ini pasti bahaya banget buat kalian, karena polusi dan debu itu bisa menempel ke mata kalian. Kalau kalian itu nggak rutin setiap 1 jam meneteskan cairan ke mata kalian, itu bisa menyebabkan keringnya softline dan membuat mata kalian itu nggak bisa nafas dan bisa mengakibatkan kebutaan. Jadi hindari pemakaian softline itu di tempat yang kotor, apalagi kita gunakan motor. Jadi itu akan ada debunya gitu loh teman-teman, ada polusi. Jadi jangan gunakan softline itu di tempat-tempat yang seperti itu. Karena pemakaian softline itu harus ekstra hati-hati, karena softline itu rentan banget, harus dengan kita jaga, kita rawat kayak kulit bayi yang lembut. Jadi pemakaian softline saat kalian tidur teman-teman. Jadi mata itu butuh istirahat dan bernafas. Ketika kalian tidur dengan menggunakan softline, itu akan menutup kornea mata kalian dan akan membuat kornea mata kalian itu bisa terjebak dengan bakteri-bakteri yang akan mengakibatkan mata kalian itu bisa mengakibatkan kebutaan atau penyakit-penyakit yang parah. Jadi hindari softline saat tidur, itu nggak boleh banget. Ingat ya, nggak boleh. Jadi kalau kalian memang minus, lebih baik kalian itu konsultasi ke dokter seperti apa, jadi biar kalian itu lebih jelas dan lebih paham agar lebih hati-hati. Karena banyak banget cerita di sosial media yang mungkin kalian semua pasti tahu dan pernah lihat, orang-orang yang pakai softline itu matanya gimana-gimana ya, udah kalian bisa tahu sendirilah. Nah di sini sebenarnya seperti itu mungkin 1 juta dibanding 5. Jadi orang-orang yang suka meremehkan hal-hal seperti ini bisa mengakibatkan mata kalian sendiri itu bisa berakibat parah. Misalnya softline itu harus diganti teman-teman. Jadi softline itu nggak bersifat permanen ya. Kita itu harus mengganti kalau dia udah kering dan kaku. Kita harus beli lagi yang baru. Dan softline itu harus direndam dengan air. Apalagi kalau kita nggak makainya, kita juga tetap harus ganti airnya. Kita nggak boleh memakai softline itu lebih dari 8 jam. Nggak boleh memakai softline saat tidur. Nggak boleh pakai softline saat mata kita itu basah. Misalnya kalian lagi perjalanan nih, terus ada adzan ya, kalian sholat lah. Dan itu kan kalian itu membasuh muka, pasti kan itu membuat mata kalian itu basah. Nah sebenarnya buat kalian pakai softline itu sebenarnya bahaya banget. Buat mata kalian itu bisa lebih parah lagi. Jadi kalian itu harus tahu dengan cara penggunaan yang benar, cara penyimpanan yang benar, dan cara pemakaian yang benar, agar kalian terhindar dari penyakit mata yang berbahaya. Jadi seperti itulah review saya tentang softline teman-teman. Semoga tutorial dan cara saya memasang softline bermanfaat buat kalian yang ingin tahu bagaimana cara memasangnya, dan apa aja sih pengetahuan dan pengalaman saya tentang softline yang udah saya bagi ke kalian juga bermanfaat ya. Jadi buat kalian yang ingin gaya-gaya pakai softline, lebih baik jangan. Dan perawatan pemakaian softline juga sudah saya jelaskan, dan semoga
review saya kali ini benar-benar membantu buat kalian. Dan saya mohon maaf atas salah-salah kata. Dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.